Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Tri Andika kembali menyapa Anda, tentunya dalam program Talk Show Jambi TV. Yang mana seperti biasanya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan expert di bidang masing-masing. Begitupun hari ini sudah hadir bersama kita di sini. Beliau adalah pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Ada Bapak Robert Naendi Jaweng. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Andika. Ya. Pemirsa, tentunya hari ini bersama pimpinan Ombudsman kita akan berbincang mengenai bagaimana kinerja pelayanan publik bersama Ombudsman. Dan kita akan awali sebelum kita masuk kepada tema yang akan kita bahas. Tadi kita sudah menyapa juga, kita ucapkan selamat datang di Jambi ya Pak ya. Terima kasih. Ya, kita ingin tahu, masyarakat Jambi ingin tahu sebenarnya tugas Ombudsman ini apa Pak? Boleh dijelaskan? Masih perlu menjelaskan ini ya Ombudsmannya ya. Ombudsman ini adalah lembaga negara yang dibentuk bulan Maret tahun 2000, Mas Andika. Ini berarti sudah 24 tahun 24. Kita berdiri. Dan waktu itu namanya masih Komisi Ombudsman Nasional. Ya. Bentuknya berdasarkan Perpres, lalu kemudian 2008 kita sudah punya undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lalu 2009 Undang-Undang Pelayanan Publik. Ini dua undang-undang sangat penting untuk menjadi bekal kami bekerja. Dan mandatnya sebenarnya cuma satu, Mas Andika. Ya, apa itu? Lembaga negara yang kewenangannya adalah mengawasi pelayanan publik. Mengawasi pelayanan publik ini adalah rumusan dasar yang kemudian dikembangkan dalam segala macam tugas dan fungsi. Yang kalau boleh diringkas, tugas dan fungsinya itu adalah dua sayap. Satu, tugas dan fungsi terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi maladministrasi pelayanan publik. Ini maladministrasi adalah soal perilaku koruptif pelayanan publik. Dan kemudian tugas dan fungsi yang kedua, ini sayap utama juga, terkait dengan pemeriksaan. Kalau di lembaga penegakan hukum ini seperti penindakan. Jadi ada pengaduan atau laporan, dan Ombudsman tiap tahun menerima puluhan ribu Mas laporan untuk pengaduan secara nasional, Ombudsman pusat maupun 34 kantor perwakilan kita. Dan atas pengaduan atau laporan masyarakat itu lalu kita melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan sebagainya yang kemudian berujung pada laporan hasil pemeriksaan. Gitu. Itu dua gambaran besarnya. Ya. Yang saya garis bawahi terkait pengaduan. Berarti Ombudsman bekerja setelah ada pengaduan begitu Pak? Tidak selalu. Tidak selalu. Sebagian besar memang pemeriksaan kita itu berbasis pada pengaduan. Ya. Karena ini yang paling banyak ya. Ribuan tadi berasal dari masyarakat atau siapapun yang memang mengalami tindakan atau perilaku maladministrasi, baik warga maupun institusi gitu ya. Sementara di luar yang berbasis pada pengaduan atau pada laporan masyarakat, kami juga melakukan pemeriksaan yang kami sebut dengan ini jemput bola, investigasi atas prakarsa sendiri. Ya, arti pemeriksaan itu berdasarkan sesuatu yang misalnya gini, Mas Andika, kita sudah berkali-kali menerima pengaduan yang kurang lebih sama, tapi kok enggak perbaikannya kelihatan, enggak juga ada upaya untuk apakah regulasinya direvisi, tata kelolanya ditata, diperbaiki dan sebagainya. Dan ini sudah menyangkut banyak implikasi. Lalu kemudian Ombudsman memutuskan atas masalah ini kami melakukan pemeriksaan atas inisiatif kami sendiri. Karena itu terjadi kembali Pak ya? Terjadi kembali atau baru sekali terjadi tapi masif. Ya. Misalnya kalau yang pernah saya alami barusan adalah kami melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atas kasus gagal ginjal anak yang jumlahnya 300 tuh Mas. Nah kalau 300 ini kita kemudian tunggu laporan pengaduan, nanti akan banyak korban yang berjatuhan. Maka kemudian kita jemput bola, kita ambil kasusnya, kita langsung selesaikan dengan pemeriksaan atas inisiatif kami sendiri. Ya, kalau kita berbasis pengaduan, kira-kira apa saja yang bisa diadukan kepada Ombudsman ini Pak? Yang pasti adalah dugaan maladministrasi. Ya. Dugaan maladministrasi itu adalah dugaan yang bentuknya macam-macam. Kami merumuskan ada 10. Dari yang paling sederhana nih, Mas Andika, penundaan berlarut. Artinya batas waktunya itu terlalu jauh terlampaui. 5 hari kok bisa sampai 10 hari. 5 hari kok bisa sampai sebulan misalnya. Itu udah penundaan berlarut. Kedua, penyimpangan prosedur. Ini berarti sudah jelas standar prosesnya itu seperti apa untuk ngurus sesuatu, tapi kok nambah-nambah prosedur. Bahkan kemudian nambah prosedur ini ternyata juga membuka celah bagi praktik yang
ilegal ataupun pungli dan macam-macam bahkan korupsi. Sampai pada tindakan yang sifatnya diskriminasi layanan, konflik kepentingan. Jadi kalau masyarakat itu merasa bahwa dia dirugikan oleh kinerja penyelenggara pelayanan publik, lapor ke Ombudsman. Apapun itu ya Pak? Apapun itu yang terkait pelayanan publik tentu saja ya. Pelayanan publik ini bisa terkait dengan layanan administratif, ya seperti ngurus KTP, perizinan usaha dan sebagainya, atau layanan yang terkait dengan jasa publik, ini terkait pendidikan, kesehatan ya. Pendidikan misalnya mau mendaftarkan sekolah, ternyata ada hambatan di PPDB pada saat penerimaan peserta didik baru, atau kesehatan terkait dengan kepesertaan BPJS, ini adalah jasa publik, atau barang publik yang hari-hari ini Mas Andika soal penyebaran bansos. Nah ini kan sering ditemukan bahwa ada masyarakat yang berhak menerima, tapi ternyata dia tidak menerima. Ini yang kita sebut dengan exclusion error itu, artinya mereka terlempar dari daftar kepesertaan atau sebagai penerima manfaat. Itu bisa. Jadi kita kalau mau dijumlahkan begitu ya, jumlah pelayanan publik yang berada di pengawasan Ombudsman itu lebih dari 30. 30 jenis pelayanan publik. Dan pelakunya itu tidak hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, Mas. Jadi di Ombudsman disebut sebagai terlapor. Terlapornya tidak hanya pemerintah, baik pusat maupun daerah, tapi juga bisa BUMN, bisa BUMD, bisa swasta. Bisa swasta. Swasta, tetapi swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya swasta yang punya yayasan untuk sekolah atau untuk rumah sakit, dia punya gitu kan. Atau perseorangan juga bisa, misalnya notaris, itu perseorangan. Bisa juga menjadi sebagai terlapor di Ombudsman. Jadi ini batu ujinya adalah ada kerugian masyarakat yang kami sebut maladministrasi karena penyelenggaraan pelayanan publik yang memang tidak sesuai dengan harapan atau standar pelayanan yang ada gitu. Ya. Tadi itu adalah pengaduan yang dapat dilakukan masyarakat tentunya, dan kita baru saja melalui tahun 2023. Tentu Ombudsman juga sudah melakukan penilaian kepatuhan publik, Pak ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kalau untuk boleh digambarkan secara umum untuk Provinsi Jambi, kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, ini adalah tadi saya cerita soal sayap pemeriksaan. Ini adalah bagian dari sayap pencegahan. Pencegahan itu dengan cara Ombudsman pertama-tama melakukan penilaian atau pengukuran terkait dengan banyak hal, soal dimensi input, dimensi proses, output hingga pengaduan, yang intinya adalah membangun sistem pencegahan pelayanan publik agar tidak koruptif tadi ya. Ini kita tiap tahun sejak 2015 ini Mas Andika, jadi sudah 8-9 tahun ya, sekitar 8 atau 9 tahun kita melakukan ini. Dan khusus untuk 2023, kemarin setahun kita melakukan pengukuran yang diumumkan di 24 ini. Ini kita melakukan di 25 kementerian, 15 lembaga non-kementerian, ya ada LPNK yang seperti BKPM dan sebagainya begitu. Kemudian di tingkat Pemda semua provinsi, semua kabupaten kota kita nilai kecuali satu kabupaten di Papua sana yang memang masalah keamanan membuat kita kemudian tidak bisa untuk. Tapi 548 kabupaten kota kita lakukan penilaian, termasuk instansi vertikalnya itu adalah Polres itu terkait layanan kepolisian di tingkat kabupaten kita juga lakukan, dan pertanahan ini terkait dengan kantor pertanahan di kabupaten kota. Nah ini dari pengukuran ini untuk Provinsi Jambi, inilah tujuan saya datang nih Mas Andika, kemarin dan hari ini. Kemarin bersama Gubernur dan jajaran pemerintah daerah kabupaten kota, kita mengumumkan hasil kita. Itu kemudian disampaikan berdasarkan warna-warni. Ya, warna hijau itu adalah layanan publiknya bagus, warna kuning itu layanan publiknya biasa saja, warna merah itu layanan publiknya tentu buruk begitu ya. Nah hijau ini kita bagi dua, hijau tertinggi itu hijau tebal kalau bahasa saya, itu kategori A, dan kemudian kualitas tinggi saja itu kategori B, itu hijau tipis gitu ya. Nah untuk kemarin di tingkat Pemda, dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, ini ada 9 kabupaten kota yang ini mendapatkan warna hijau tapi hijau tipis. Artinya kategorinya B. Kualitasnya itu tidak tertinggi tapi kualitas tinggi saja gitu ya. Tinggi ya Pak. Kemudian ada 2 diantaranya itu kuning. Kuning itu berarti pelayanan publiknya itu biasa saja, bahkan mungkin ada yang buruk gitu kan. Ini terjadi di 2 tempat yang berdekatan. Mengapa demikian Pak? Karena dari ukuran kita tadi, dimensi proses itu soal kompetensi aparatur,
dan ketersediaan sarana prasarana. Kemudian dimensi itu dimensi input ya, dimensi prosesnya itulah soal standar pelayanan. Ada nggak standar pelayanan? Diumumkan tidak ke publik. Kalau sudah ada dan diumumkan, dilaksanakan tidak standar pelayanan. Kemudian dimensi output soal maladministrasi yang dinilai oleh masyarakat sendiri. Lalu kemudian di ujung itu pengaduan. Nah, adapun 2 kabupaten yang kuning ini adalah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memang problemnya itu terutama pada 2 dinas yang sangat penting, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Bahkan juga saya lihat data dinas sosial juga itu punya masalah terkait dengan ketiadaan standar pelayanan. Atau kalaupun ada tidak memadai dan tidak dipatuhi. Nah, ini tentu hal yang nampak di permukaan. Tetapi kalau kita mau mendalami lagi, apa sih isu pelayanan publik di Kerinci, yang di Sungai Penuh dan sebagainya, tentu sangat dalam ya terkait dengan terabaikannya nasib para tenaga kesehatan atau tenaga medis ya, dokter dan sebagainya yang hingga hari ini masih belum terselesaikan gitu. Nah, ini yang kemarin saya di kantor Pemda, sementara hari ini di Polda bersama Bapak Kapolda dan jajarannya kita mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada 10 Polres. 10 Polres ini dari hasil yang kita peroleh ada 7 yang warna hijau, dan hijau ini juga hijau tipis, tidak ada yang hijau tebal dalam artian yang tertinggi. Tapi kualitas tinggi saja, dan 3 diantaranya itu warna kuning yang kepolisian ini. Saya masih ingat tadi yang sama dengan Pemda atau enggak beda. Sarolangun, terus kemudian kalau nggak salah tadi Moro Jambi ya, sama kalau nggak salah Tebo, saya agak lupa datanya ada ya di sini. 3 Polres ini yang masih butuh pembenahan. Sama juga mungkin persoalannya adalah ada ketidakterpenuhan syarat-syarat di dimensi input, dimensi proses, dimensi output, ataupun juga hingga di pengaduan dan sebagainya. Tentu konkret masalahnya pasti sangat beragam. Seberapa intens Ombudsman ini mengawasi, Pak? Apakah ada memang periode waktu tertentu ataukah karena berhubung Ombudsman setahu saya tidak sampai di kabupaten kota, ada di provinsi, Pak. Ya, jadi seberapa intens mereka sampai ke daerah-daerah? Kalau intensitas dalam artian hariannya, ya harus tiap hari kita pantau. Namanya pengawasan itu nggak boleh libur, Mas. Ya. Nggak ada libur bagi pengawas. Karena tindakan maladministrasi itu juga nggak mengenal libur. Dan pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik itu kan selalu bergerak gitu ya. Jadi intensitas dalam artian hariannya ya nggak boleh ada libur. Tapi intensitas dalam artian jangkauan wilayah memang iya. Ini saya harus akui bahwa Ombudsman itu hanya ada di ibu kota provinsi, dan di sini dia harus mengawasi 11 kabupaten kota ditambah dengan Pemda provinsi sendiri maupun juga instansi vertikal yang ada di sini. Saya tahu bahwa itu tidak cukup, jumlah kami tidak memadai. Disitulah kenapa kemudian kita sangat penting berkolaborasi dengan media massa, Mas Andika, maupun juga dengan teman-teman aktivis LSM, para penggerak masyarakat sipil dan sebagainya, agar ini bahasa saya seperti duta Ombudsman, menjadi mata dan telinga kita untuk melihat masalah di lapangan, lalu atas masalah itu kemudian dilaporkan ke Ombudsman. Jadi tidak selalu Ombudsman itu yang melihat masalahnya, tidak selalu. Kami ada di sini, adanya di ibu kota. Tapi dengan jejaring kolaborasi tadi, kan ada saja kemudian para aktivis, jurnalis dan sebagainya yang melaporkan ke Ombudsman. Atau bahkan warganya sendiri. Langsung. Banyak, Mas. Warganya sendiri yang melapor ke Ombudsman. Bisa dia datang langsung ke kantor Ombudsman, bisa juga cukup lewat WA, lewat telepon, lewat email dan sebagainya. Ya semua itu sama pentingnya bagi Ombudsman. Dan bahkan kita selalu menyarankan masyarakat, nggak usah datang ke kantor Ombudsman. Kalau Anda jauh dari Kerinci, yang mungkin butuh 10 jam perjalanan, nggak usah. Antara Anda kirim itu lewat WA dengan data sendiri, langsung ke sini sama nilainya. Sama nilainya. Bagi Ombudsman, bukan soal teknik kedatangannya atau teknik pengirimannya, tapi apa yang diadukan. Itu yang menjadi perhatian kita. Gitu. Kira-kira masyarakat yang mengadu kepada Ombudsman, itu mereka dilindungi atau tidak, aman atau tidak. Nah, takutnya nanti ada masyarakat yang khawatir, kalau saya adukan Ombudsman, saya dituntut oleh pihak-pihak tertentu misalnya. Itu seperti apa? Harus, Mas, perlindungan. Jadi Ombudsman itu tidak hanya mengawasi dalam artian melakukan pemeriksaan, tapi juga perlindungan terhadap terutama pelapor. Ya, cukup banyak masyarakat itu tidak mau melapor, itu karena dia cemas, was-was, Mas. Iya, mungkin masalah saya ini nanti akan selesai, tapi
Ya namanya juga interaksi di lapangan kita nggak pernah tahu. Di lapangan ternyata dia dikejar-kejar, diintimidasi dan sebagainya. Gitu. Jadi ombudsman itu harus memberikan perlindungan antara lain. Kalau pelapor itu mau merahasiakan identitasnya, kita wajib merahasiakan. Nggak boleh kita buka. Itulah hak pelapor untuk kemudian dia meminta untuk identitas saya nggak boleh dibuka sama sekali. Yang penting kan kasusnya terselesaikan. Atau bahkan begini, Mas Andika. Ada pelapor itu yang awalnya itu semangat sekali memberikan laporan. Tapi begitu di tengah jalan, dia ternyata mungkin mendapatkan intimidasi atau apapun alasannya. Lalu dia meminta menghentikan kasus, boleh. Atau merubah keterangannya, gitu Pak, mungkin. Merubah keterangan, kita akan lihat substansi seperti apa, yang pasti tidak terlalu lari jauh dari keterangan awal ya. Kalau tambahan penguatan dan sebagainya boleh Mas, sangat boleh. Tetapi misalnya kalau dia tadinya melaporkan satu objek A, lalu besoknya melaporkan objek B, tentu ini dua kasus yang berbeda. Tapi kalau tetap objeknya A, tapi ada tambahan-tambahan bukti atau tambahan informasi itu sangat terbuka. Justru bagus ya Pak ya? Sangat bagus. Jadi memang kita harus memberikan perlindungan paling tidak pada dua tingkatan tadi. Satu adalah perlindungan atas kerahasiaan data atau identitas pribadi yang bersangkutan. Dan kedua adalah jika yang bersangkutan meminta untuk di stop, ya kita akan stop. Karena nggak ada gunanya juga kalau kemudian kita lanjutkan, tapi yang bersangkutan itu kemudian mengalami resiko terkait keamanan atau masalah fisik dan sebagainya. Justru Jadi, timbul masalah baru. Timbul masalah baru, dan kita harus menghormati itu. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk melapor kalau alasannya hanya karena identitas saya tidak boleh ketahuan. Itu kita akan menjaga kerahasiaan soal itu. Kalau kita kembali tadi, sudah menyinggung mengenai kinerja Pemda dalam memberikan layanan publik itu, kalau sejauh yang Bapak perhatikan, kira-kira ada nggak Pemda yang memang sering ingkar mengenai kewajibannya dalam memberikan pelayanan ini, atau sering tidak sesuai standar, Pak? Ya kalau ingkar atas standar pelayanan banyak, Mas. Banyak, ya? Tapi kalau ingkar dalam artian tidak menjalankan laporan hasil pemeriksaan ombudsman. Nah itulah kenapa kemarin saat kami memberikan penghargaan di kantor di rumah jabatan gubernur itu, ada beberapa daerah yang kita tahan penghargaannya. Meskipun dia hijau. Tapi hijaunya ini kan hijau terkait dengan hasil penilaian atas kepatuhan pelayanan publik gitu kan. Sementara laporan hasil pemeriksaan kita itu adalah hal yang lain yang wajib juga dia jalankan. Nah atas daerah-daerah seperti ini, ibaratnya kemarin saya sampaikan, ini ibarat anak sekolah. Nilai yang diperoleh seorang siswa itu nggak boleh kita turunkan. Berapa nilainya ya tetap kita harus cantumkan 7788 kayak seperti itu. Peringkatnya dia mungkin peringkat 1, peringkat 2 ya tetap harus kita tegakkan peringkatnya itu 1 atau 2. Tetapi apakah dia menerima rapor atau tidak, ya ntar dulu. Anda sudah bayar SPP belum? Kalau Anda belum bayar SPP, oke, nilaimu ini, peringkatmu ini, tapi rapornya kami tahan ya. Kami tidak akan berikan rapornya. Nah kira-kira seperti itu juga. Nah itu LHP kemarin kita tahan karena memang masih ada utang yang ini terjadi di dua daerah, di Bungo dan di kota Sungai Penuh, di mana ada laporan hasil pemeriksaan ombudsman yang hingga hari ini belum ditindaklanjuti. Jadi kita sampaikan, Bapak Ibu, kita menghargai capaiannya, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, kita hargai. Kami tidak punya hak untuk memotong, itu hak Bapak Ibu. Tapi untuk penghargaannya, tolong lunaskan dulu utang LHP tadi, laksanakan, baru nanti bahkan saya sendiri Mas yang akan mendatangi kantor itu untuk menyerahkan LHP-nya. Kalau ada Bapak temukan yang seperti itu, misal 2 kabupaten kota tadi, langkah pembinaan yang dilakukan supaya itu jangan sampai terulang lagi, atau supaya itu bisa diperbaiki. Itu penting sekali ya. Jadi kalau yang kemarin itu lebih ke shock terapi saja ya, untuk membuat mereka menyadari begitu ya. Tetapi langkah prosedural kita ada 2. Satu adalah atas tidak dilaksanakannya laporan hasil pemeriksaan LHP Ombudsman, maka ini kemudian berlanjut ke unit kerja kami di pusat, Mas. Jadi ini LHP di kantor perwakilan Jambi, kalau tidak dilaksanakan, maka dia akan kemudian naik kelas ke tingkat pusat, untuk kemudian kami akan tindak lanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini Mas, ini bukan opsional, bukan juga sesuatu yang sifatnya itu lentur atau sesuatu yang sifatnya itu tidak bergigi, enggak. Rekomendasi adalah putusan lembaga resmi negara atas suatu proses pemeriksaan yang kredibel, yang akuntabel, untuk kemudian kita akan sampaikan
sanksi apa yang kemudian bisa dijatuhkan, dan kemudian apa yang harus dilakukan dalam koreksi atas masalah yang ada. Nah, kalau lihat perintah Undang-Undang Pemda, bagi daerah yang tidak menjalankan LHP kita, apalagi tidak menjalankan rekomendasi ombudsman yang di tingkat pusat tadi, maka kemudian kepala daerahnya itu kemudian mendapatkan sanksi administratif. Ini berupa teguran tertulis ya sebanyak 2 kali. Lalu kemudian jika teguran tertulis tidak diindahkan, maka oleh Mendagri sebagai pembina pemerintahan itu bisa kemudian dilakukan suatu pembinaan khusus ya, yang bersangkutan kemudian menjalani proses pendalaman tentang pemerintahan. Ini sama dengan bahasa disekolahkan khusus di Kemendagri ya, selama beberapa waktu. Dan selama beberapa waktu itu sebenarnya yang bersangkutan berstatus berhenti sementara, karena di sini kemudian akan diisi oleh apakah wakil bupati atau wakil wali kota atau pejabat lain ditunjuk gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang buat saya ya, kalau kepala daerah itu mestinya malu lah, Mas Andika. Sudah levelnya kepala daerah, kalau kemudian ada teguran tertulis, mungkin saya masih bisa paham. Tapi kalau sampai kemudian disekolahkan secara khusus lagi, ya masa sudah kepala daerah disekolahkan lagi. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah gitu. Maka memang kita selalu menghimbau para kepala daerah kita di tingkat kabupaten maupun provinsi, Bapak Ibu, Ombudsman lembaga negara resmi. Kewenangannya itu adalah pengawasan. Dilapisi atau didukung oleh 3 undang-undang sekaligus. Undang-undang Ombudsman, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ditambah 1 Undang Pemda gitu kan. Yang pasal 348 sampai 351 itu mengatur tentang pelayanan publik dan kewenangan Ombudsman. Jadi hargai, hormati. Ombudsman nggak cari-cari pekerjaan, Mas. Kalau nggak ada pengaduan, ngapain juga kita terlalu jauh mencari-cari pekerjaan. Ada pengaduan, ada laporan masyarakat, ya tugas Ombudsman menindaklanjuti lewat pemeriksaan. Maka hasilnya itu harus dipatuhi sebagai produk lembaga negara. Bahwa Anda ketika mengingkari ini sebenarnya Anda sedang melawan hukum. Karena yang kami keluarkan itu berdasarkan undang-undang yang membentuk kita. Ombudsman tidak bekerja di luar kewenangan. Kewenangan kita sudah diberikan oleh undang-undang, maka produk dari lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang lah merupakan suatu putusan yang harus dihormati sebagai suatu produk hukum. Selain tindakan seperti itu tadi, barangkali ada tindakan lain mungkin, Pak? Ya, tentu macam-macam ya. Sebenarnya saya selalu mendorong agar upaya-upaya persuasi itu dikedepankan. Ya, sanksi dan sebagainya ini kan seperti apa, Mas? Dia ini pilihan terakhir lah. Artinya apa? Kita mendorong muncul kesadaran dari terlapor atau dari atasan terlapor dalam hal ini kepala daerah untuk mikir bahwa sejauh memang substansi yang diterbitkan Ombudsman itu benar, kenapa harus resistensi? Kalau tidak kunjung sadar, Pak. Nah, itu dia, itu masalahnya. Itulah problem sektor publik kita. Jadi cara kerja Ombudsman ini memang sangat menuntut atau mensyaratkan tingkat keadaban publik kita, etika publik kita itu sudah pada level yang tinggi. Tapi kalau misalnya tidak punya rasa adab dan etika publik yang rendah, ya memang soal kesadaran seperti ini, komitmen seperti ini ya sesuatu yang seperti apa, Mas ya, menggantang asap ini kita ini kan. Nah, kalau dia sudah tidak punya itu, nggak ada rasa malu ya, menjaga etika hubungan antar lembaga juga tidak jelas, tidak punya komitmen terhadap etik publik dan sebagainya, ya akhirnya berarti kita menempuh cara-cara prosedural dan yang legalistik tegas, yang itu berarti kembali ke undang-undang, Mas. Undang-undang 25 itu sudah sangat banyak tentang pelayanan publik mengatur tentang jenis sanksi yang bisa dibunyikan oleh Ombudsman. Dari yang tadi pemerintahan sementara, ada juga penurunan jabatan, ada kemudian pengurangan gaji, ada pembebasan tugas dan macam-macam. Jadi itu cukup banyak, tapi memang Ombudsman seperti halnya seluruh Ombudsman di dunia, kita punya 180 Ombudsman di dunia begitu. Kita memang mengedepankan persuasi dulu, karena yang kita kedepankan itu bagaimana membangun kesadaran pemerintah daerah untuk berkomitmen atas perbaikan. Itu yang sangat penting. Komitmennya investasi Ombudsman itu di situ, investasi bagaimana perubahan itu berasal dari kesadaran dan berasal dari reformasi sistemik di suatu pemerintahan daerah. Bukan semata karena ada daya paksa, bukan karena semata ada pengawasan Ombudsman. Bahkan saya selalu sampaikan, Mas Andika, ada nggak ada Ombudsman, ada nggak ada pengawasan, harusnya pemerintah daerah sungguh menyadari bahwa adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Yang terbaik tentu saja, sekaligus hak masyarakat untuk mengawasi ketika layanan publik itu diberikan. Jadi ini sebenarnya
bagian dari komitmen kita bahwa pelayanan publik itu memang adalah inti dari seluruh proses pemerintahan kita. Bahwa pemerintah itu memang ya pelayanan publik. Bahwa ASN itu disebut public servant itu adalah pelayan rakyat. Nah, kalau Anda kemudian duduk di sana, tapi Anda kemudian tidak saja tidak melayani masyarakat, bahkan melakukan maladministrasi, ya malu. Harusnya malu, Mas. Gak begitu. Mandat dia duduk di sana itu bukan untuk kemudian dapat SK pengangkatan, lalu kemudian gaji, lalu kemudian selesai. Dia dapat duduk di sana itu karena ada mandat. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab bahwa gaji dan insentif yang diperoleh atau tunjangan yang diperoleh adalah bentuk kompensasi atas kinerja pelayanan publik. Anda kerja bagus, insentif naik. Anda nggak kerja bagus, punishment yang ada. Mesti kan begitu. Reward dan punishment. Reward dan punishment. Bukan semata gaji itu tidak diperoleh semata karena Anda dapat SK. Enggak. Itu hanya formalnya aja. Tapi secara substansial, Anda dapat gaji dan tunjangan meningkat karena kompensasi atas kinerja yang bagus. Betul. Maka tunjukkan kinerja, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah mengenai penilaian kepatuhan, di 2024 ini kira-kira masih menggunakan kriteria yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada penambahan kriteria? Secara umum sama. Secara umum sama. Biar kita menjaga konsistensi, Mas. Karena ini kan seperti kalau bahasa penelitian time series data gitu ya. Jadi runtut waktu itu kita pertahankan, tetapi mungkin untuk 2024 ini kita akan menambahkan satu Mas Andika ya, satu masih di dimensi input, dimensi paling depan tadi, tapi satu variabel kita mau melihat sebenarnya soal perencanaan dan penganggaran daerah. Karena gini, kita sulit sekali mendorong perbaikan layanan kesehatan misalnya, kalau ternyata kesehatan itu tidak jadi prioritas di perencanaan RKPD. Harus mulai dari rencana. Rencana, bahkan tidak jadi prioritas di penganggaran. Lah gimana mau perbaiki kesehatan? Anggarannya nggak ada, dan ternyata tidak prioritas di perencanaan. Jadi RKPD dan APBD itu sebenarnya sedang kita diskusikan menjadi variabel yang sangat penting untuk menilai. Ada perencanaan, ada penganggaran, ada program kegiatan, baru pelayanan publik, kan gitu urutannya. Nah, kita nggak bisa berharap pelayanan publik yang bagus kalau program kegiatannya nggak ada. Harus dilihat dari moral. Program kegiatannya nggak ada penganggaran. Penganggaran nggak ada perencanaan, itu nggak benar. Bahkan Mas Andika, kalau mau lebih komprehensif, kita perlu melihat isi kepalanya pimpinan daerah, Mas. Karena pelayanan publik itu adalah resonansi, cerminan dari visi kepala daerah, komitmen kepala daerah. Bahwa kemudian misalnya dia sungguh mempertimbangkan secara serius bahwa kalau ini bicara insentif politik, saya bisa terpilih kembali sebagai petahana misalnya nanti di pemilu atau pilkada berikutnya, itu karena kinerja pelayanan publik. Bukan karena saya punya uang banyak lalu politik transaksional, transaksi di mana-mana. Bukan karena saya tokoh yang punya jaringan sosial yang besar. Bukan juga karena favoritisme, bukan juga karena bahasa seorang kepala daerah, politik kehadiran. Hadir ketika peletakan batu pertama masjid, hadir ketika peletakan batu pertama gereja, bukan itu. Tapi benar-benar rasional, bahwa kemudian rakyat memilih saya karena pertimbangan rasional terkait dengan kinerja, khususnya kinerja pembangunan daerah dan kinerja pelayanan publik. Ini yang kita harapkan, bahwa kemudian produk ombudsman ini menjadi produk politik bagi rakyat, untuk kemudian digunakan oleh masyarakat sebagai dasar membentuk perilaku politik rasional dia. Memilih dan tidak memilih seseorang itu bukan karena transaksional, bukan juga karena ancaman-ancaman, bukan tekanan-tekanan dan sebagainya, tapi benar karena pertimbangan rasional terkait kinerja. Ini yang kita harapkan. Ada nggak pengaruhnya ini? Kan 1-2 tahun kebelakang ini itu mulai mendekati tahun politik, dan saat ini tahun politik. Apakah ada pengaruhnya? Ada nggak perubahan dari kepala daerah tadi? Demi mencapai suatu kepentingan politik misalnya, jadi pelayanan publiknya semakin baik atau bagaimana? Oh pasti, Mas. Pemilu, pilpres, pileg, dan mudah-mudahan nanti pilkada ya, itu tidak seharusnya merusak atau mengganggu pelayanan publik. Ya, ini menjadi concern dari ombudsman agar politik demokrasi berjalan, tapi pelayanan publik nggak terganggu dong. Tapi faktanya kan nggak begitu, Mas Andika. Kita misalnya lihat dua hal yang di bawah pengawasan saya. Satu, netralitas ASN dan para pejabat kepala daerah. Kedua adalah pada pembagian bansos. Terus terang dua-duanya merusak. Netralitas ASN kita itu hari-hari ini saya harus katakan masif ya pelanggarannya dan bahkan vulgar. Demikian juga pejabat kepala daerah, terbuka aja lah. Banyak pejabat kepala daerah kita yang bermain mata. Demikian juga penyebaran bansos. Ya, saya mengawasi ini, kami sudah baru keluarkan kemarin hasil pemeriksaan kita juga terkait dengan bansos. Ada problem terkait tata kelola, ada problem terkait politisasi bansos.
Bahkan saya harus katakan personalisasi bansos. Soal bansos ini sudah jadi program pribadi dari seseorang atau seorang pejabat, siapapun dia, gitu kan. Nah ini yang kita minta Mas Andika ya. Kalau terkait netralitas tadi, concern utama Ombudsman itu kan adalah pada pelayanan publiknya. Bahwa ASN dan pejabat kepala daerah, pejabat wali kota, pejabat bupati atau siapapun yang jadi pejabat itu kalau tidak netral, itu dampaknya dua Mas bagi pelayanan publik. Satu adalah diskriminasi layanan. Jadi kemudian memberikan layanan berdasarkan bendera warna-warni partai. Ya, background tertentu jadi. Background tertentu. Kemudian kedua adalah jadi tidak profesional, Mas. Karena apa? Dia lebih sibuk ngurus politik ketimbang ngurus pelayanan publik. Maka memang problem profesionalisme dan diskriminasi layanan itu harus menjadi keprihatinan serius pemerintah. Dan itu sangat dirasakan masyarakat. Pengaduan ke kita juga banyak untuk itu. Demikian juga bansos. Ya, bansos ini adalah hak masyarakat. Dan bansos ini adalah bagian dari program negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik dari sisi sumber keuangannya maupun juga tata kelola penyebarannya dan terutama data. Nah, dua-duanya menurut saya ya jadi concern saya di suatu unit kerja yang membidangi isu ini adalah netralitas dan bansos. Dua ini benar-benar sungguh terasa ya, dan kita berharap sih sebenarnya Mas Andika ya ini tidak terjadi berkelanjutan. Dan yang saya cemaskan adalah ketika kemudian nanti misalnya putaran kedua atau menjelang pilkada yang begini nggak kita bereskan, rusak kita Mas. Setahun kita mengalami hal seperti ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan, dan saya sangat berharap masyarakat itu lebih jernih, lebih cerdas ya melihat fenomena seperti ini. Yang pertama, jangan takut. Masyarakat jika menemui ada aparat yang tidak netral, baik ASN maupun non-ASN, pejabat kepala daerah, bahkan kepala desa, perangkat desa, BPD dan sebagainya, lapor ke Ombudsman. Saya siap untuk memberikan perlindungan. Karena ini udah nggak benar ini. Kemudian kedua adalah terhadap bansos. Jangan pernah kemudian melihat bahwa bansos ini adalah bentuk kebaikan hati dari seseorang. Apakah kepala daerah ataukah dari siapapun begitu ya. Inilah bagian dari program negara. Uang negara. Uang negara. Dan itu adalah hak Anda untuk mendapatkan itu. Sejauh Anda masuk dalam data, apakah DTKS atau data penerima manfaat dan sebagainya, itu hak Anda. Dan nggak usah kemudian terpengaruh hanya karena bansos disebarkan atau didistribusi oleh kekuatan atau oleh orang tertentu, lalu kemudian digadang atau dorong, dipaksa, kemudian Anda ikut. Nggak boleh. Anda tetap harus tegak lurus pada prinsip hati nurani Anda, siapa yang Anda pilih itu hak Anda. Lalu sikap Ombudsman Pak menghadapi ya kita tentu terhadap ASN tadi terutama ya Mas Andika ya, tidak netralnya seorang ASN itu kan karena dua sebab. Satu adalah birokrasi berpolitik, kedua adalah politisasi birokrasi. Nah, kalau birokrasi berpolitik, ya pengawasan kita lakukan, penindakan kita lakukan. Tapi kalau politisasi birokrasi itu artinya ada politik yang mengintervensi birokrasi, kita lindungi. Seringkali ASN itu jadi korban. Betul. Dia sebenarnya tidak ingin ikut dalam politik. Tapi kemudian karena ada politisasi birokrasi, ada kekuatan tertentu, partai tertentu atau siapapun mengintimidasi, mengintervensi, dia lalu kemudian milih, kalau saya nggak ikut-ikutan, sama aja ruginya juga dengan saya ikut. Ya udah sekali saya ikut. Nah yang kayak gini kita memberikan perlindungan. Gitu. Kita tinggalkan perihal politik Pak. Kita sekarang ini ada di era digital. Kalau Ombudsman sendiri, seperti apa beradaptasi dengan era digital sekarang Pak? Ya tentu semua ya, tidak hanya Ombudsman tapi semua penyelenggara pelayanan publik saya kira penting sekali untuk memaknai dan menjalankan transformasi digital dalam pemerintahan. Kita juga sudah punya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Ombudsman juga mengadopsi itu ya. Makanya gini Mas Andika, lapor itu pengaduan di Ombudsman sejauh mungkin kita dorong itu untuk tidak tatap muka. Tapi susah Mas, karena satu mungkin masyarakat kita sendiri literasi teknologinya itu juga literasi digitalnya juga tidak semua paham ya Pak. Tidak semua ya. Kemudian kedua adalah masyarakat kita itu masih merasa apa Mas? Kalau ketemu Ombudsman itu lebih plong dia, abdol dia. Tersampaikan semua. Tersampaikan. Jadi seoptimal mungkin kita selalu menyampaikan nggak usah datang. Cukup Anda WA kita akan menindaklanjuti lewat telepon dan sebagainya atau mekanisme yang lain. Tidak harus datang ke Ombudsman. Tapi memang 2/3 saya kira
laporan ke ombudsman itu secara manual datang langsung, Datang Mas. langsung. Nah, membentuk perilaku masyarakat ini juga bagian yang penting. Secanggih apapun ombudsman menyiapkan aplikasi pengaduan, aplikasi pengawasan dan sebagainya, atau kanal-kanal pengaduan yang sangat familiar, ini tidak terlalu banyak juga yang memanfaatkan itu. Tentu ada kelas menengah dan sebagainya menggunakan ini. Atau mungkin kurang sosialisasinya, Pak? Sosialisasi sudah sangat masif ya. Saya kira sudah cukup untuk kita punya, mau yang paling gampang WA, atau telepon saja, atau lewat email, atau lewat website, atau lewat platform khusus yang memang disiapkan namanya Simple. Simple itu sistem pelaporan kita, Mas. Macam-macam. Simple. Kemudian apa lagi, Pak? Layanan digital yang ditawarkan? Banyak, kita setiap KU juga punya kanal pengaduan masing-masing ya. Di bidang saya punya kanal pengaduan khusus, ada juga kanal pengaduan terkait penerima barang dan jasa ya. Jadi semua punya ini. Hanya memang ya, dan bahkan yang lebih besar, Mas Andika, kita punya ini kolaborasi ombudsman dan 3 kementerian yang lain. Ini namanya SPAN Lapor, SP4 Lapor. Ini laporan berbasis pada pengaduan online rakyat. Ini kolaborasi ombudsman, Kemendagri, Kemenpan, sama Kominfo plus KSP, 5 lembaga. Tapi ya tentu banyak yang mengadu ke sana, ratusan ribu per tahun. Tapi tetap saja kalau ke ombudsman, dia menempuh cara-cara yang manual. Yang saya rasa memang mungkin karena gini, Mas Andika. Ketika dia bertemu ombudsman, dia sesungguhnya tidak saja datang melapor, Mas. Dia datang untuk berkonsultasi. Bahkan di ombudsman, Mas, datang untuk curhat. Iya. Jadi seringkali ya kita datang misalnya menemui dia, sudah bawa berkas nih, Mas. Ternyata dia hanya butuh teman curhat. Setelah kemudian unek-uneknya keluar, curhatannya seini, lalu kemudian dia merasa plong. Kita tanya, gimana Bapak Ibu, masih lanjut untuk, enggak Pak, Selesai. saya udah dengar, saya udah selesai. Jadi akhirnya penyelesaian itu ya sudah depan tadi itu. Ya. Atau bahkan gini, kalau kemudian misalnya masalahnya serius, lalu dia kemudian sebarkan bukti penerimaan laporan di ombudsman, diunggah di media sosial, atau dikirim ke terlapor misalnya. Terlapor merasa, wah daripada saya dipanggil ombudsman, sudahlah, saya ketemu langsung aja si pelapor tadi untuk kami selesaikan sendiri. Nah, itu kan harapan-harapan mereka bahwa dengan datang langsung, memang saya tahu sih, Mas, tingkat intensitas komunikasi kita kalau hanya lewat digital itu biasanya kan spesifik banget. Terbatas terkait juga, dengan apa yang menjadi tujuannya dia. Tapi kalau datang langsung, Mas, banyak hal. Ya. Dia belajar tentang ombudsman, dia bisa curhat, berkonsultasi, macam-macam. Jadi memang ya inilah Indonesia, karakter budaya kita yang memang tidak seperti di barat sana ya, di mana ya pelapor itu datang ya dengan tujuan khusus, selesai ya selesai. Di kita kan masih kemana-mana, dan saya rasa memang ombudsman sebagai lembaga yang memang mewakili masyarakat dalam mengawasi negara, ya harus bersedia untuk mendengar itu. Maka KPI kami di ombudsman, Mas, itu tentu banyak. Tapi saya sampaikan ke teman-teman asisten saya, sebenarnya KPI kita, alat ukur kinerja kita cuma satu. Bagaimana orang yang tadi datang dengan marah-marah atau datang dengan wajah sedih, lalu pulang dengan sumringah, pulang tersenyum karena sudah ada ombudsman mendengar dia. Ya. Bahkan sudah ada ombudsman yang memberikan solusi Ya, betul. atau berkonsultasi. Jadi terkadang, Mas Andika, mengelola negara ini berhubungan dengan masyarakat, kita nggak bisa sepenuhnya juga menggunakan rasionalitas instrumentalis kita, dalam artian ya ini sudah ada kok sistemnya. Terkadang ya pendekatan hati, suasana kebatinan itu sangat efektif, Mas, dan itulah tugas ombudsman. Kemudian yang selanjutnya, Pak, kita tadi sudah berbicara mengenai memanfaatkan digital, juga data, bagaimana hari ini masyarakat lebih senang langsung datang ke ombudsman. Betul. Yang menjadi perhatian kami juga di sini mungkin masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu adanya ombudsman. Betul. Jadi itu yang harus sebetulnya didorong oleh ombudsman ke depan, Pak, ya. Kemudian juga untuk Provinsi Jambi, kira-kira upaya yang mereka lakukan ini itu sudah sejauh mana kalau menurut perhatian Bapak? Kemudian kalau ada yang perlu diperbaiki itu kira-kira garis besarnya di bagian mana itu, Pak? Pertama, soal tadi tidak banyak atau masih ada masyarakat yang tidak mengenal. Yes, saya harus akui. Dan itu tantangan ombudsman. Terkadang saya mikir gini, Mas Andika ya. Ombudsman sudah 24 tahun, lebih tua dari KPK, gitu ya. Saya selalu bandingkan, karena isu korupsi dan KPK kan selalu gampang buat masyarakat untuk ingat ya. Saya selalu gini, Mas Andika, KPK itu kan
urusannya adalah menyelamatkan kerugian negara, APBN, APBD. Ombudsman urusannya menyelamatkan kerugian publik. Seringkali masyarakat kita lebih concern dengan APBN, APBD yang itu adalah penting ketimbang urusannya dia sendiri. Haknya tadi. Haknya dia tidak mendapatkan hak pelayanan publik, seolah-olah ya sudahlah, memang saya nasibnya begini, bahwa saya kalau kemudian mendapatkan tindakan maladministrasi pemerintah ya itu sesuatu yang wajar. Ini kan warisan rejim kolonial bahkan Orde Baru yang membuat relasi negara dan masyarakat itu timpang. Bahwa ya yang selalu benar ya negara, pemerintah. Kalaupun negara salah, ya tetap masyarakat nggak boleh menggugat. Itu nggak boleh. Jadi kita selalu mendorong bahwa isu korupsi yang perjuangkan oleh KPK, pemberantasan korupsi itu untuk menyelamatkan kerugian negara itu penting. Namun tidak kalah penting, bahkan lebih penting, isu maladministrasi terkait dengan perilaku koruptif yang menyebabkan kerugian bagi publik. Yang itu kalau divaluasikan, Mas, jauh lebih tinggi dari kerugian negara. Ya. Tapi kan perhatian itu harus menjadi komitmen dari semua masyarakat bahwa melaporkan masalah Anda ke Ombudsman itu penting gitu ya. Jadi saya mendorong masyarakat pertama paham tentang pelayanan publik, dua sadar akan hak mereka, hak untuk mendapatkan layanan dan hak untuk mengawasi, ketiga berani melapor. Bahwa berani lapor itu hebat, mengadu itu keren. Itu tagline saya. Jadi paham, sadar dan berani. Ini yang terus kita dorong, tapi tentu tugas Ombudsman adalah terus menyebarkan informasi tentang pelayanan publik, tentang teknis pelaporan, tentang maladministrasi dan sebagainya agar makin banyak masyarakat. Dan ini sebenarnya kenapa saya kalau ke daerah, Mas, selalu menu wajib saya adalah jumpa media. Karena yang sangat efektif adalah media, terutama televisi, untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi tentang Ombudsman, dan mudah-mudahan nanti masyarakat makin menjadi paham, makin mengenal Ombudsman. Lalu terkait dengan pelayanan publik, ya, apa yang perlu dibenahi? 3 isu besar di Jambi, Mas. Satu terkait pertanahan. Nah ini memang ada bahkan ya tanah itu kemudian dikuasai oleh suatu perusahaan, HGU-nya sudah ada. Konflik agraria, Pak, ya? Nah, tapi di dalamnya ada hak milik dari warga. Coba bayangkan. Sudah ditanam dengan sawit ya di HGU tadi, luasan tanah berapa hektar, tapi dalamnya kok bisa ada sertifikat hak milik dari warga tertentu yang itu sudah ditanami oleh sawitnya si perusahaan tadi. Ini isu misalnya salah satu. Kemudian kedua adalah isu yang ada di sini, saya kira isu pertambangan. Terutama pertambangan yang tanpa izin atau pertambangan liar. Ini butuh perhatian serius karena tidak saja soal legalitas usahanya, tapi daya rusak bagi lingkungan itu besar juga dari pertambangan yang ilegal ini. Kemudian isu ketiga, ini kenapa tadi kita ke kepolisian, banyak produk layanan polisi yang masih butuh pembenahan ya, dan ini masih butuh penataan. Lalu ada isu kepegawaian terkait dengan seleksi ASN atau terkait dengan mutasi dan sebagainya. Kita sedang misalnya perwakilan Jambi sedang berurusan dengan suatu masalah yang menyangkut 300 para pegawai P3K di salah satu kabupaten, saya tidak perlu sebut ya, yang ini sedang dalam proses pemeriksaan di Ombudsman. Nah ini adalah isu-isu yang merupakan isu kelas berat di kita, papan atas, tapi juga ada isu terkait dengan kesehatan, isu terkait pendidikan dan sebagainya. Gitu. Terakhir, singkat saja Pak, kira-kira pesan dan juga saran untuk pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga kepada masyarakat supaya sadar. Oke, 2 hal ya. Satu kepada masyarakat dulu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat itu benar-benar harus bisa paham terhadap pelayanan publik, kemudian sadar akan hak mereka, hak untuk mendapatkan layanan dan hak untuk mengawasi ketika layanan itu diberikan. Dan ketiga, jika ada masalah, jangan mendiamkan masalah. Hak Anda untuk melapor, hak Anda untuk mengadu. Bahwa mengadu itu keren, melapor itu hebat. Ini yang ingin saya dorong, masyarakat yang makin paham, makin sadar, dan makin berani. Dan Ombudsman tentu punya kewajiban untuk terus membuat mereka menyadari, mendapatkan informasi, tersosialisasikan dengan pengetahuan yang benar tentang pelayanan publik. Sisi lain adalah pemerintah. Sadar bahwa tugas pemerintah itulah melayani rakyat. Tugas negara itulah melayani rakyat. Inti dari seluruh proses pemerintahan itu pelayanan publik. Tanda hadir atau absennya negara itu pelayanan publik. Maka memang ini bukan karena kebaikan hati. Inilah kewajiban negara untuk melayani masyarakat.
dan kita semua sudah digaji oleh masyarakat. Gaji saya, gaji para PNS dan sebagainya itu sepenuhnya dari uang rakyat. Rakyat sudah membayar kita di muka lewat pajak yang mereka bayarkan. Maka memang merupakan tugas kita untuk melayani rakyat. Instansi dinas-dinas itu adalah dinas pelayanan, dinas pelayanan kesehatan, dinas pelayanan pendidikan. Dan kita sebagai ASN tidak lebih tidak kurang adalah pelayan rakyat. Yang tugasnya adalah melayani masyarakat, membuat masyarakat kemudian bahagia dan sejahtera. Bahwa pelayanan publik yang membahagiakan, pelayanan publik yang mensejahterakan itu bukan suatu yang mengada-ada, itu suatu yang bisa kita upayakan. Dan itulah misi inti dari kehadiran negara, itulah tujuan dari pemerintah dibentuk. Ya, betul. Terima kasih banyak. Tak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Kami berterima kasih pada Pak Robert Endi Jaweng, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang sudah hadir di Jambi dan juga sudah banyak menyampaikan perihal penting. Dan kami sampaikan, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Jambi, tidak hanya tugas Ombudsman, kita harus sama-sama mengawal jalannya kinerja pelayanan publik di Jambi ini. Saya Tri Andika, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Jambi TV, kebanggaan kita.